apa kabar semuanya? Ini Lausa akan menemani adik-adik untuk ibadah online bersama dengan Anet. Loh, mana Anet? Aku di sini. Aku di sini. Oh, ini dia Anet. Anet seneng nggak? Senang. Senang. Pasti teman-teman, pasti adik-adik di rumah juga senang kan? Nah, adik-adik, meskipun kita ibadahnya online di rumah masing-masing, tapi persiapan yang harus kita lakukan sama dengan kalau kita ibadah di gereja ya. Apa aja Anet? Mandi, sikat gigi, terus pakai baju yang rapi. Bagus Tadi ada sekali. udah sarapan. Sip, pasti teman-teman di rumah juga sudah mempersiapkannya dengan baik. Yuk, Lausa ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu. Apa judulnya, Anet? Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur. Kita nyanyikan dengan semangat. Ikuti gerakannya Lausa dan Anet ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan datangi. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan datangi. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan buat keluarga kita, buat kesehatan, buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri buat kita semua. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan Lausa akan ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup matanya. Lipat tangan, tutup matanya Anet. Kita mau berdoa ya. Ikuti Lausa ya. Ya, betul. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat sepanjang hari ini. panjang hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. sebentar lagi kami mau ibadah. Berkati ibadah kami Berkati ibadah kami dari awal dari awal hingga akhirnya. hingga akhir. Terima kasih Terima kasih dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa Berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih semangat adik? Masih. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Judulnya apa ya, Net? Jika seluruh pohon tidak Ya, jika seluruh pohon menjadi pena, itu syair awalnya. Yuk, ikuti gerakan Lausa ya. Kita nyanyi yang semangat buat Tuhan, oke? Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, tak ada cukup untuk memuat kasih Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi,
lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih tadi kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah usaha aneh dan teman-teman aneh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Loso, aku juga mau dengar firman Tuhan, Loso. Boleh ya? Ya. Boleh, tapi kamu kenalkan dulu siapa namamu sama teman-teman itu loh. Teman-teman, kenalkan, namaku Paddington Bear. Nih, lihat nih, Bibi. Paddington Bear. Oke, Bear, duduk yang manis juga ya. Lause mau cerita. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat seorang murid Tuhan Yesus yang disuruh untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia? Yang namanya dimulai dengan huruf F itu loh. Siapa? Iya, betul, namanya Filipus. Nah, hari ini Lause mau cerita juga tentang seorang murid Tuhan Yesus yang disuruh menyampaikan Injil firman Tuhan. Nah, kepada siapa Injil ini diberitakan dan siapa murid Tuhan Yesus itu? Dengarkan cerita Lause ya. Pada suatu siang di kota Yope, Bapak Petrus merasa lapar. Siapa yang belum makan di sini? Iya, tapi makanannya masih dimasak. Jadi, Bapak Petrus naik ke atas rumah dan berdoa. Tiba-tiba Bapak Petrus mendapat sebuah penglihatan. Apa itu ya? Tahu nggak adik-adik? Langit, Bapak Petrus melihat langit terbuka, lalu turun sebuah kain yang sangat besar dari atas langit turun sampai ke depan Bapak Petrus. Di dalam kain itu berisi binatang-binatang berkaki 4, ada binatang menjalar
juga burung-burung. Lalu ada suara yang terdengar dari langit yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Bapak Petrus kaget karena binatang-binatang itu adalah binatang-binatang haram menurut hukum Taurat. Lalu Bapak Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah aku memakan binatang-binatang yang haram dan tidak tahir." Suara itu kemudian berkata lagi, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Aduh Lause, aduh Ber takut, teman-teman, Ber takut, Ber takut. Oh, Ber takut apa sih? Itu di dalam kain itu apa ada ber ya teman-teman? Aduh, ada ber ya Lause. Waduh, Ber mau disembelih dan dimakan. Ber, tenang dulu, dengar cerita Lause ya. Nah, kejadian itu terjadi sampai 3 kali dan akhirnya kain itu kembali terangkat ke langit dan hilang di sana. Syukurlah. Syukur ya teman-teman, Ber tidak jadi dimakan, Ber tidak jadi disembelih. Ber. Bapak Petrus kemudian berpikir dan bertanya-tanya, apa arti penglihatan ini ya? Nah, sementara ia berpikir-pikir, ada 3 orang yang mencarinya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Bapak Petrus, "Petrus, turunlah dan ikutlah dengan orang-orang itu. Aku yang menyuruh mereka datang." Lalu Bapak Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, "Aku adalah Petrus yang kalian cari. Apa maksud kedatangan kalian?" Mereka berkata, "Bapak Petrus, kami adalah utusan dari Bapak Cornelius, seorang perwira Itali yang dari Kaisarea. Dia sangat takut akan Tuhan. Dia dan seisi rumahnya rajin berdoa dan mereka sering memberi sedekah dan berbuat baik kepada bangsa Yahudi. Nah, dia mengutus kami untuk menjemput engkau." Karena Bapak Petrus sudah dikasih tahu sama Roh Kudus supaya tidak ragu-ragu untuk ikut dengan orang-orang itu, lalu Bapak Petrus bilang, "Baiklah, kalian istirahat dulu, besok aku akan ikut bersama kalian." Keesokan paginya, Bapak Petrus menepati janjinya. Bersama beberapa saudara dari Yope, Bapak Petrus ikut dengan ketiga utusan Bapak Cornelius tadi pergi ke Kaisarea. Sementara itu, di Kaisarea, Bapak Cornelius sudah mengundang sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan mereka menanti kedatangan Bapak Petrus. Lalu saat Bapak Petrus tiba di rumah Bapak Cornelius menyambut Bapak Petrus. Bapak Cornelius tersungkur dan menyembah di kaki Bapak Petrus. Bapak Petrus kaget lalu mengangkat Bapak Cornelius. "Bangunlah, aku hanya manusia biasa," kata Bapak Petrus. Lalu kemudian mereka mulai bercakap-cakap. Kemudian Bapak Petrus bertanya, "Apa maksud engkau memanggil aku, hai Cornelius?" Nah, sekarang Bapak Cornelius yang bercerita. "Bapak Petrus, 4 hari yang lalu saat aku sedang berdoa di dalam rumahku, tiba-tiba di depanku
berdiri seorang malaikat Tuhan. Aku sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, Kornelius, doamu sudah didengar Allah dan sedekahmu berkenan di hadapannya. Suruhlah orang ke kota Yope, jemputlah seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Ia akan memberitakan kepadamu tentang Injil keselamatan bagi engkau dan seluruh isi rumahmu. Lalu malaikat itu meninggalkan aku. Maka sekarang kami semua sudah berkumpul di sini dan siap mendengar perkataanmu, hai Bapak Petrus. Nah, Petrus kemudian berpikir dalam hatinya, oh, rupanya ini adalah arti dari penglihatan dia kemarin tentang binatang-binatang yang haram itu loh, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Semua bangsa boleh mendengarkan Injil keselamatan sekalipun bukan bangsa Yahudi. Tidak ada orang yang najis. Lalu mulailah Bapak Petrus memberitakan firman Tuhan. Bapak Petrus berkata, seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian dengar tentang Yesus dari Nazaret. Ia diurapi Allah dengan Roh Kudus. Ia berjalan berkeliling menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit dan melepaskan banyak orang-orang dari kuasa iblis. Nah, dia kemudian ditangkap, lalu disalibkan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Allah telah membangkitkan ia dari antara orang mati. Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada kami para murid yang menjadi saksi-saksinya dan memberi tugas kepada kami untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada semua orang. Sementara Bapak Petrus sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi Bapak Kornelius bersama semua orang yang ada di dalam rumah itu. Lalu Bapak Petrus berkata, marilah kita membaptis orang-orang ini dengan air, karena mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus. Losa, Ber mau seperti Bapak Kornelius yang rajin berdoa, yang sayang kepada sesama, supaya Ber juga diselamatkan, ya teman-teman ya. Boleh ya Losa ya? Iya, boleh. Nah, sekarang dengerin Lause selesaikan cerita Lause dulu ya, Ber. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Petrus mendapatkan protes dari banyak saudara-saudara orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Protes apa ya? Nah, mereka berpikir bahwa Injil keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Kenapa Bapak Petrus memberitakan kepada bangsa lain? Nah, kemudian saat Bapak Petrus sudah kembali ke kota Yerusalem, Bapak Petrus mengumpulkan mereka dan Bapak Petrus menjawab semua pertanyaan mereka. Bapak Petrus bercerita, mulai dari penglihatan Bapak Petrus. Ber masih ingat? Adik-adik masih ingat? Bapak Petrus melihat ada apa yang turun dari langit? Kain yang besar
di dalamnya banyak binatang-binatang haram, tetapi Allah menyuruh Bapak Petrus menyembelih dan memakan binatang-binatang itu. Kemudian Bapak Petrus juga bercerita bahwa malaikat Tuhan telah datang kepada Bapak Kornelius dan menyuruh Bapak Kornelius menjemput Bapak Petrus untuk menceritakan tentang Injil keselamatan kepada Bapak Kornelius dan seisi rumahnya. Sampai saat waktu Bapak Petrus lagi menceritakan Injil keselamatan kepada Bapak Kornelius dan seisi rumahnya, tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi Bapak Kornelius dan seisi rumahnya. Nah, bagaimana mungkin kalau Allah mau menerima semua orang, semua bangsa, mau menyelamatkan semua bangsa, masa kita boleh menolaknya? Bapak Petrus berkata begitu kepada saudara-saudara sebangsanya, bangsa Yahudi. Lalu mendengar cerita Bapak Petrus, semua orang menjadi lega dan memuliakan Allah. Mereka sadar bahwa Injil keselamatan juga diberikan dan diberitakan kepada seluruh bangsa. Nah, Injil keselamatan itu juga buat kita zaman sekarang, buat Lause, buat adik-adik, buat kita yang mau taat menjadi anak yang rajin berdoa, menjadi anak yang baik, mengasihi sesama, dan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kita juga bisa selamat dan menerima berita keselamatan itu. Apa adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat adik-adik di dalam hidup adik-adik? Bu mau sekali Lause, Bu mau sekali. Teman-teman juga mau ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, bersaudara di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Mau adik-adik? Iya, hebat. Kalau begitu, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sekali lagi pada pagi hari ini boleh mendengarkan berita keselamatan dari Engkau. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak yang taat, rajin berdoa, sayang kepada sesama, dan juga taat beribadah. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, cerita firman Tuhan kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo Bu, kasih salam, kasih dadah sama teman-teman di rumah. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Jadi digunting sebelum kita kerjakan, lalu persiapkan juga kita mau menghias rumah. Jadi hiaslah sekreatif adik-adik. Kalau Lause buat potongan 4 persegi. Nanti Lause akan hias setiap sisi daripada rumahnya. Lalu ini ada Petrus nanti ada di atas sini ya. Oke, untuk itu kita kerjakan dulu ya.
bagian depan kita akan buat pintunya. Jadi cara buat pintunya tentu saja kita potong ya, dia bentuk seperti pintu ya. Pintunya seukuran dengan ini. Kira-kira bisa diambil ini. Udah, ya, harus sama ya. Sekarang kita mau pasang pagarnya. Pagarnya dulu dipasang di sini. Oke, jadi nanti bisa dihias ya. Jadi sebelum dipotong dihias dulu boleh, atau kalau sudah terlanjur dipotong maka diwarnai ya di sini. Oke, terakhir kita akan menambahkan petrus di atas ini. Nah, posisinya dia bisa terbangun dari pintunya. Akhir kita akan buat ini penampakan yang didapat oleh Petrus, kita akan taruh di sini. Itu oleh Petrus. Kita perlu lem. Oke, nanti kita lihat tasnya. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Petrus, ini adalah penampakan yang diberikan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.